Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novita Imansari, Nur Indasari, Erlita Kurniawati akan membahas soal ujian nasional IPA 2. Pembahasan yang pertama, soal ujian nasional IPA tahun 2017. Soal yang pertama, dalam suatu rantai makanan, rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, selanjutnya ular dimakan oleh elang. Apabila populasi kelinci berkembang pesat, bagaimana ular dan elang dalam rantai makanan tersebut? Jawaban yang benar adalah B. Dikarenakan rantai makanan yang terjadi pada soal yaitu rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Kelinci merupakan makanan ular, sedangkan ular merupakan makanan elang. Apabila jumlah populasi kelinci berkembang pesat, kemungkinan yang terjadi dalam rantai makanan tersebut adalah populasi ular dan elang akan bertambah. Hal ini dikarenakan jumlah makanan elang yaitu ular juga melimpah. Sementara itu, jumlah rumput akan berkurang karena jumlah pemangsanya yaitu kelinci populasinya berkembang pesat. Soal yang kedua, tujuan mengurangi penggunaan deterjen dalam kehidupan sehari-hari adalah yang benar B. Mengurangi pencemaran air. Dikarenakan limbah deterjen yang dibuang ke aliran air menuju sungai dapat mengakibatkan pencemaran air. Deterjen mengandung bahan-bahan kimia yang beracun sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan. Pertanyaan nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai fungsi bagian tubuh hewan adalah yang benar D. Duri landak berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Dikarenakan landak memiliki kulit berduri yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Soal nomor 4. Pada saat membuat kolak, ibu menambahkan kayu manis ke dalamnya. Bagian tumbuhan kayu memanfaatkan ibu untuk membuat kolak beserta manfaatnya adalah D. Kulit batang untuk bahan penyedap. Dikarenakan bagian tumbuhan kayu manis yang biasanya ditambahkan dalam masakan yaitu kulit batang. Kulit batang kayu manis ini berfungsi sebagai bahan penyedap masakan, misalnya kolak. Soal kelima, meja kayu lama kelamaan akan rapuh karena dimakan rayap. Peristiwa ini dinamakan A. Pelapukan biologi. Dikarenakan rayap adalah organisme yang memakan kayu. Akibatnya kayu menjadi keropos. Pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme ini disebut pelapukan biologi. Soal yang keenam, kegiatan berikut yang menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda adalah yang benar A. Mengoper bola. Mengoper bola mengakibatkan gerak bola berubah arah. Kegiatan ini menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda. Soal yang ketujuh, penggunaan panci dibuat dari plastik atau kayu agar dapat, yang benar D. Mencegah terjadinya hantaran panas. Dikarenakan plastik atau kayu merupakan isolator. Benda isolator memiliki sifat menghambat panas. Soal yang ke-8, benda-benda berikut ini yang dapat digunakan untuk meredam bunyi yaitu yang benar C. Kapas, kain, dan busa. Dikarenakan benda yang mempunyai pori-pori berukuran besar dan juga bertekstur lembut biasanya mudah untuk menyerap bunyi. Kapas, kain, dan busa termasuk benda dengan kemampuan menyerap bunyi yang bagus. Soal yang 9. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air adalah yang benar D. Pengambilan air tanah secara berlebihan. Dikarenakan penggunaan air tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah. Peristiwa ini dapat mengganggu daur air. Akibatnya dapat terjadi kekeringan pada musim kemarau.
Soal yang ke-10, planet A mempunyai cincin tipis yang mengelilinginya dan terletak di luar sabuk asteroid. Selain itu, planet ini berada di urutan ke-8 dari matahari. Planet A yang dimaksud adalah jawabannya D. Neptunus. Dikarenakan Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari atau urutan ke-8 dari matahari. Planet ini, Neptunus memiliki cincin tipis yang mengelilinginya dan terletak di luar sabuk asteroid. Yang selanjutnya, pembahasan soal ujian nasional mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2018 SDMI. Yang pertama, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah jawaban yang tepat D. Selada, belalang, burung kutilang, ular. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah jawaban yang tepat B. Akar lebat dan tangkai daun berongga. Soal yang ketiga, tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena jawaban yang tepat A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Hubungan antar tumbuhan paku dan pohon kelapa adalah simbiosis komensalisme, karena tumbuhan paku mendapat tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Soal yang keempat, tanaman jagung menggulungkan daun saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi sama adalah jawaban yang tepat D. Padi dan tebu. Soal yang kelima, kerusakan ekosistem di daerah aliran sungai semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan bantaran sungai dan penebangan liar di daerah hulu. Upaya yang tepat untuk memperbaiki kerusakan alam tersebut adalah jawaban yang tepat B. Tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai serta reboisasi di daerah hulu. Soal yang keenam, ciri pubertas pada laki-laki adalah jawaban yang tepat D. Dada bidang dan mimpi basah. Soal yang ketujuh, fungsi bagian rangka seperti pada gambar adalah melindungi. Jawaban yang tepat A. Jantung dan paru-paru. Fungsi dari tulang rusuk adalah melindungi jantung dan paru-paru. Soal yang kedelapan, urutan perwujudan dari yang terjadi pada gambar. Jawaban yang tepat B. Menguap, mengembun. Air dipanaskan menguap, dan sedangkan terkena suhu dingin mengembun. Soal yang kesembilan, ciri-ciri planet Mars adalah jawaban yang tepat B. Berwarna merah dan memiliki satelit Phobos dan Deimos. Soal yang ke-10, pergerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan terjadinya. Jawaban yang tepat C. Fase bulan terjadi karena luasan permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari yang selalu berubah. Untuk selanjutnya, soal ujian nasional IPA 2019. Untuk yang pertama, hubungan antar makhluk hidup berikut ini yang membentuk simbiosis komensalisme adalah jawabannya yaitu D. Tanaman sirih merambat pada pohon kelor. Karena simbiosis komensalisme ini merupakan
hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan dan tidak menguntungkan pihak lain. Nah, di sini tanaman sirih diuntungkan karena dapat memperoleh cahaya matahari, adapun keberadaannya tidak berpengaruh terhadap pohon yang dililitnya. Untuk soal yang kedua, untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau, tanaman kunyit dan kencur menyesuaikan diri dengan cara, jawabannya yaitu D, mengeringkan seluruh daunnya. Karena pada musim kemarau, tanaman kunyit dan kencur akan mengeringkan seluruh daunnya untuk mengurangi penguapan air. Dengan demikian, ketersediaan air tetap tercukupi. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan dauri hidup hewan berikut. Hewan berikut ini yang mengalami dauri hidup sama dengan dauri hidup hewan pada gambar adalah, jawabannya yaitu D, kecoa, jangkrik, dan capung. Nah, gambar di atas merupakan dauri hidup belalang yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Dauri hidup ketiga hewan tersebut terdiri dari telur, nimfa, dan juga imago. Untuk selanjutnya, soal nomor 4. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dengan cara perkembangbiakannya dalam tabel berikut adalah, jawabannya yaitu B, lumba-lumba dengan cara perkembangbiakan secara vivipar, yaitu melahirkan. Untuk soal selanjutnya nomor 5. Pada siang hari yang terik, dasar kolam yang berisi air jernih terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat, jawabannya yaitu A, dibiaskan. Karena pembiasan cahaya itu merupakan pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati dua zat atau medium yang berbeda kerapatannya. Oleh karena itu, berkas cahaya yang merambat dari udara menuju permukaan air akan dibelokkan. Peristiwa inilah yang mengakibatkan dasar kolam yang berisi air jernih terlihat lebih dangkal dari yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan sifat magnet. Jawabannya yaitu A, dapat menembus penghalang. Karena pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa gaya magnet dapat menembus penghalang. Saat magnet yang berada di bawah kaca digerakkan dengan cara digeser, maka paku yang berada di bagian atas kaca akan ikut bergeser mengikuti gerakan magnet. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Tahapan siklus air yang ditunjuk oleh angka 1 dan 2 yaitu, jawabannya yaitu B, evaporasi, dan juga yang nomor 2, presipitasi. Untuk selanjutnya, soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara akibat rotasi bumi dan revolusi bumi adalah, jawabannya yaitu B, 2, dan akibat revolusi bumi P, yaitu pergantian musim. Karena rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa peristiwa seperti pergantian siang malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu di beberapa tempat di dunia. Sedangkan revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari yang dapat mengakibatkan peristiwa pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Untuk soal nomor 9, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi bagian dari sistem pernapasan manusia yang ditunjukkan tanda panah adalah, jawabannya yaitu D, menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Nah, pada bagian sistem pernafasan yang ditunjuk pada tanda anak panah tersebut yaitu trachea. Nah, di dalam trachea terdapat rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Untuk soal yang terakhir, yaitu perhatikan skema peredaran darah berikut. Urutan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Jawabannya yaitu C, 3, 5, 6, 7, 1,
dan 2, 8, 9, 10, 4. Nah, penjelasannya yaitu peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai dari bagian bilik kanan jantung nomor 3, kemudian melalui arteri pulmonalis nomor 5, kemudian menuju paru-paru nomor 6. Baik, mungkin itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.